Jika kalian menemukan soal seperti ini, yang perlu kalian lakukan hanyalah mencocokkan atau membaca tabel yang tersedia. Di sini pertanyaannya adalah tuliskan banyak kelas dan tuliskan masing-masing kelas itu. Berarti kita bisa melihat banyak kelasnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas di sini. Nah, berarti kita tinggal tulis kelasnya berapa aja. Ada kelas 140 sampai 144. Ada kelas yang isinya punya tinggi badan 145 sampai 149. Ada 150 sampai 154. Ada 155 sampai 159. Ada 160 sampai 164. Ada 165 sampai 169. Dan yang terakhir 170 sampai 174. Ini untuk pertanyaan A. Jadi total ada 7 kelas. Nah, kemudian untuk pertanyaan B, kita tinggal buat di sampingnya karena yang ditanya adalah batas bawah dan batas atas. Jadi kita akan buat batas bawah dan batas atas. Itu ya. Nah, di mana batas bawahnya itu adalah nilai terendah yang bisa masuk. Berarti di sini adalah 140, di sini 144, 145, 149, 150, 154, 155, 159, 160, 164, 165, 169, dan terakhir 170, 174. Jadi dua kolom ini adalah pertanyaan B. Nah, untuk C, tentukan tepi atas dan tepi bawah masing-masing kelas. Nah, untuk tepi bawah dan tepi atas, itu kita tinggal menghitungnya adalah menambahkan setengah dari nilai satuan terkecil. Maksudnya nilai posisi terkecil. Jadi misalnya di sini adalah angka terakhirnya satuan, maka tepi bawahnya tinggal kita kurangi dari batas bawahnya setengah dari satuan tersebut. Berarti 140 kurang 0,5 menjadi 139,5. Nah, tetapi misalnya kita punya kasus di mana misalnya batas bawahnya adalah 1,5, terus kemudian sampai 1,9 misalnya. Nah, berarti ini kan ada angka di sini. Berarti kita harus setengah dari angka ini. Berarti kita punya tepi bawahnya adalah 1,45. Jadi ini berlaku kalau kasusnya adalah punya angka desimal. Nah, di sini ini tidak berlaku. Jadi kita tinggal kerjakan yang ini saja dengan satuan ini. Jadi tepi atasnya juga kita dengan teknik yang sama, berarti 144. Tetapi kalau tepi atas kita harus tambahkan. Itu menjadi 144,5. Nah, biasanya tepi atas dari kelas sebelumnya akan menjadi tepi bawah untuk kelas selanjutnya. Jadi di sini akan menjadi sama 144,5. Nah, untuk cara mengerjakannya yang cepat bagaimana? Kita cukup menghitung dari satu porsi dulu. Jadi saya tepi bawah, berarti kita kerjakan tepi bawahnya terlebih dahulu. Di sini berarti ada 149,5, ada 154,5, 159,5, 164,5, dan yang terakhir 169,5. Nah, kemudian kita tinggal salin aja karena tepi atasnya kelas sebelumnya akan sama dengan tepi bawah kelas sesudahnya. Berarti di sini pasti 149,5, 154,5, 159,5, 164,5, dan yang terakhir 169,5. Untuk tepi atas yang terakhir kita bisa melihat lagi dari tabel bahwa nilai tepi batas atasnya adalah 174. Jadi kita tinggal tambahkan 0,5 mendapatkan hasilnya 174,5. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan C. Nah, tentukan panjang kelas dan titik tengah masing-masing kelas. Untuk panjang kelasnya saya akan buat di samping sini saja. Saya akan beri nama misalkan L aja ya untuk panjang kelas. Jadi kita tinggal menghitung jumlah angka dari 140 sampai 144. Nah, biasanya untuk mendapatkan panjang kelas itu seluruhnya akan punya panjang kelas yang sama. Kalau biasa untuk tabel pengukuran seperti ini. Jadi caranya kita tinggal mengurangi tepi atas, kurangi tepi bawah. Berarti ini dikurangi dengan ini. Dan sehingga kita bisa tuliskan semua L-nya akan bernilai sama yaitu 5. Ya, ini untuk D. Nah, tetapi untuk nilai titik tengahnya, berarti caranya gimana? Kita tinggal menambahkan ini, kemudian kita bagi 2. Nah, saya akan tuliskan titik tengahnya di sebelah kiri. Jadi yang ini saya tidak jadi tulis dengan L ya. Saya akan ganti dengan titik tengah, di mana biasanya dilambangkan dengan XT. Caranya tinggal ditambahkan, kemudian dibagi 2. 140 ditambah 144 adalah 142 ya jadinya. Di sini berarti jadi 147, ini 152, 157, 162, 167, dan terakhir 172.
Nah, tentukan frekuensi dan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Frekuensi masing-masing kelas kita sudah punya pada soal, berarti kita tinggal ambil dari sini. Kemudian apa itu frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif sendiri biasa ada dua. Nah, yang kali ini yang kita akan gunakan frekuensi relatif kurang dari, di mana kita akan menghitung jumlah data sebelumnya. Nah, saya di sini akan lanjutkan di tabelnya di sebelah sini, di sampingnya ya, di sebelah sini. Jadi saya akan tambahkan tabel tertentu di sini ya. Ini akan jadi frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif itu menghitung jumlah frekuensi sebelumnya. Di mana di sini kita lihat sebelum 140 sampai 144 dia tidak ada data, jadi kita akan tulis selalu dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan isi di bawah 145 kita akan punya datanya adalah 3. Kemudian di bawah 150 kita punya total ini, berarti kita punya 9. Jadi kita tambahkan aja frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Begitu juga dengan yang di sini, berarti kita tambahkan lagi dengan 8. 9 tambah 8 adalah 17. Lalu tambahkan lagi dengan 10, 27. Tambahkan lagi dengan 7, 34. Tambahkan lagi dengan 3 menjadi 37. Sebentar, kayaknya sepertinya ada kesalahan. 17 03 7273. Oh ya, betul seperti ini. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang E. Untuk pertanyaan F, tentukan kelas yang punya frekuensi terbesar dan kelas yang punya frekuensi terkecil. Nah, kita bisa lihat dari frekuensi yang punya frekuensi terbesar, F terbesar, itu adalah si kelas 155 sampai 159. Ya, kita lihat frekuensi adalah 10, sedangkan frekuensi kelas yang paling kecil adalah yang 170 terkecil. Itu adalah 170 sampai 174 karena hanya memiliki satu frekuensi. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.